Job, cuaca saat ini emang lagi nggak menentu ya. Udah kayak suasana hati ABG labil. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, namun terkadang juga cerah ceria. Apapun cuacanya nih Sob, jangan biarkan perut kelaparan ya. Karena masih banyak jajanan enak di luar sana yang harus kita cicipi. Mau yang panas di musim dingin atau mau yang dingin di musim panas? Bisa banget kok dipadu-padankan keduanya. Yang penting sih cucuk di lidah ya. Pertama ada tongseng kambing kuah pedas. Wih, sebagai warga negara Indonesia, siapa sih yang nggak kenal dengan makanan berkuah pedas yang satu ini? Yap, tongseng merupakan kuliner khas Jawa Tengah yang umumnya dibuat dengan isian daging kambing, irisan kol, cabai rawit, dan tomat merah yang menyegarkan. Masakan dengan kuah santan ini memiliki cita rasa yang sangat menggiurkan. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas terasa dalam satu mangkuk tongseng. Di balik kelezatan cita rasanya, tongseng menyimpan sejarah yang menarik Sob. Kuliner yang diyakini berasal dari Klego, Boyolali, Jawa Tengah ini ternyata terinspirasi oleh pedagang dari Timur Tengah pada abad ke-18 sampai 19. Kegemaran para pedagang Timur Tengah akan daging kambing ini kemudian ditularkan pada masyarakat. Nah, kalau dulu tongseng identik dengan daging kambing, sekarang tongseng lebih bervariasi dengan menggunakan daging ayam dan daging sapi. Yang pasti rasanya sama-sama jos ya Sob. Kenyang makan tongseng, untuk minumnya kita pilih es krim kacang serut. Aduh, nikmat Sob. Di Taiwan, dessert satu ini juga dikenal dengan nama peanut ice cream burrito. Soalnya, makanan ini menggunakan kulit seperti yang digunakan untuk membuat burrito Sob. Kacang dipadatkan dengan bahan-bahan lainnya, diserut hingga halus, dan diletakkan di atas kulit burrito. Selanjutnya, 2 scoop es krim diletakkan di atas kacang serut tadi, lalu kulit burrito ditutup hingga menyerupai bentuk lumpia. Penasaran ya sama rasanya? Lanjut lagi makanan panasnya Sob. Buat Sobat 7 yang gemar nonton drama Korea, pasti tahu nih dengan kuliner satu ini, namanya jampong. Lihat deh kuahnya yang kental, merah menyala dan panas. Widih, pasti cocok nih dimakan saat hujan ya. Duh, aromanya aja udah kecium sampai sini nih Sob. Suka halu emang kalau pagi ya. Sob, jampong merupakan kuliner pedas khas Korea yang isinya terdiri dari mie segar, sayuran, serta berbagai hidangan laut yang disajikan dalam kuah panas berwarna merah. Umumnya hidangan laut yang digunakan adalah kerang, cumi, dan juga udang. Selain itu, kuahnya pun terbuat dari kaldu seafood. Tapi kadang ada juga loh yang membuatnya menggunakan kaldu daging. Kaldu ini lalu diberi beberapa bumbu dan juga gochugaru atau bubuk cabai. Tambahan bubuk cabai ini membuat cita rasa kuahnya cukup pedas, namun tetap nikmat saat disantap. Di Korea, jampong merupakan salah satu kuliner yang sangat populer. Meski begitu, jampong ternyata berasal dari seorang imigran asal Tiongkok yang bermukim di Nagasaki, Jepang. Di Korea Selatan sendiri, sajian jampong sudah berkembang sangat pesat dengan tercipta bermacam varian penyajiannya Sob. Salah satunya adalah gochu jampong yang bumbunya diberi tambahan kepedasan dari cabai congyang. Wah, ini sih pedesnya nampol. Nah, makan butuh camilan juga dong. Mau yang anget juga ada kok. Ini dia, kue beras pelangi. Duh, cantik banget gak sih? Jadi sayang ya makannya. Oh iya Sob, penganan ini berbahan dasar beras ketan, wortel, ubi, labu, dan bahan-bahan lainnya. Gini nih cara bikinnya. Kupas bersih wortel, ubi ungu, dan labu. Terus potong-potong deh jadi bagian kecil. Jika sudah, kukus semua bahan tadi hingga matang. Selanjutnya, beras ketan dicuci dan digiling hingga tercampur dengan susu cair. Tahap selanjutnya adalah mengurangi kadar air dari adonan tadi menggunakan alat khusus. Selanjutnya, adonan yang memadat dimasukkan ke dalam wajan berisi minyak, lalu disangrai menggunakan api kecil. Lalu dicampur dengan adonan padat tadi Sob.
Untuk menghasilkan warna yang beraneka ragam, dapat menggunakan pewarna makanan. Jika sudah tercampur rata, adonan akan dibentuk menjadi bulat, lalu dipipihkan dengan cara menekan bagian tengahnya. Sebagai pilihan rasa dan warna, labu akan dicampur dengan adonan beras giling, lalu juga dibentuk bulat dan dipipihkan. Berikutnya wortel, dan selanjutnya ubi ungu, hingga terbentuk warna-warni. Kukus kue beras pelangi sebelum dihidangkan sop. Duh, udah mateng nih. Ayo makan. Udah nyamil kue pelanginya. Biar nggak keselak nih, sini minum lagi. Minuman penyegar dahaga dan pengusir geras selanjutnya adalah es campur. Yaps, nggak salah denger kok sob. Ini emang es campur, tapi ala India ya. Nih, lihat aja langsung. Minumannya emang dikasih banyak bahan dan dicampur dalam gelas. Tapi yang bikin tambah enak, segelas es campur ala India ini pakai topping es krim yang rasanya berbeda-beda. Duh, jadi pengen nyobain deh. Kalau tadi ada es campur, kali ini ada versi es podengnya sob, yang dikenal dengan nama Rabdi Faluda. Tuh, lihat cara bikinnya. Meski bahan-bahannya sedikit beda, tapi cara penyajiannya dengan tambahan es krim ini emang bikin Faluda mirip banget sama es podeng khas Indonesia ya. Yuk, cari yang anget-anget lagi. Kalau yang ini apa ya? Kuahnya merah dan kental dengan isian berupa daging, sayuran, dan mie. Inilah Bun Bo Hue. Bun Bo Hue adalah sejenis mie kuah pedas asal Vietnam. Rasanya gurih, manis, dan tentu saja pedas. Dalam bahasa Vietnam, Bun artinya bihun, Bo artinya sapi, sedangkan Hue adalah nama salah satu daerah di Vietnam. Jadi secara tak langsung Bun Bo Hue adalah bihun sapi dari daerah Hue. Rasa kuahnya seperti tom yum soup, tapi cita rasanya cukup berbeda karena aroma serai yang kuat. Bun Bo Hue dibuat dengan kaldu daging yang dibumbui dengan serai, bawang bombay, jahe, bubuk cabai, dan terasi. Ditambahkan juga dengan bubuk anato agar warna kuahnya kian merah menyala. Bubuk anato adalah pewarna alami yang terbuat dari biji pohon akiote. Kalau semua bahan sudah siap, kemudian tata mie beras, daging dan sayur dalam mangkuk dan siram dengan kuah panas. Wih, mantap! Terakhir, penutup mulutnya, kita pilih roller coaster ice cream. Wih, dari namanya aja udah seru ya. Sesuai namanya, es krim ini dibuat dengan cara memutar alat tong besi besar. Tapi bukan dibikin di dalam tong ya sob, melainkan di luarnya. Lihat aja nih cara bikinnya. Pertama, tong besi ini diisi penuh es batu yang dimasukkan lewat lubang kecil di atasnya. Kemudian, tong dibersihkan dan diletakkan di sebuah penyangga secara horizontal. Setelah ini, barulah mulai membuat es krim dengan memutar tong sambil menyiram berbagai bahan baku seperti susu, buah pepaya, jeruk, dan mangga. Tak lupa juga menuangkan sirup mawar dan sirup khas asli India secara merata di seluruh permukaan tong. Setelah benar-benar membeku, barulah es krim siap dimakan. Dingin, manis, dan ditambah rasa buah-buahan, bikin es krim ini populer pas musim panas kayak sekarang sob. Dan yang lebih enak, beberapa pedagang ada yang menambahkan sirup coklat loh. Yummy!